Imam An-Nawawi membuat judul di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini dengan Al-Iqtisad fit Ta'at. Ya, jadi cukupan atau sedengan di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu yang wajar-wajar saja, jangan berlebih-lebihan. Oleh Imam An-Nawawi diberikan pengantar Al-Quran sebelum masuk di dalam hadis demi hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Taha, kami Allah tidak menurunkan Al-Quran kepadamu supaya kamu menjadi celaka. Jadi Al-Quran itu oleh Allah diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril, tujuannya untuk membuat kemudahan-kemudahan di dalam beribadah, untuk membuat keringanan-keringanan di dalam melaksanakan ibadah, bukan untuk membuat kesulitan-kesulitan atau keberatan-keberatan di dalam ibadah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada ibadah yang berat, tidak ada ibadah yang sulit. Yang ada adalah rasa malas menjalankan ibadah. Jadi tidak ada ibadah yang berat, tidak ada ibadah yang sulit, karena sesungguhnya ibadah yang disyariatkan oleh Allah kepada umat manusia ini adalah supaya manusia itu bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban melebihi kemampuan hambanya. Ya. Kemudian ayat berikutnya, wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan Dia Allah tidak menghendaki kesulitan bagimu. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Ini lalu menjadi prinsip Bapak Ibu para jamaah, prinsip di dalam penerapan hukum Islam, prinsip di dalam penerapan syariat Islam itu adalah memudahkan, tidak menyulitkan. Maka nanti semua aturan-aturan yang menyulitkan itu harus dibuat supaya mudah. Semua aturan-aturan yang memberatkan itu harus dibuat ringan. Karena itu prinsip. Jadi karena itu maka aturan-aturan lain turunan dari itu, artinya yang merupakan buatan manusia, itu tidak boleh memberatkan, tidak boleh menyulitkan. Birokrasi itu dibuat supaya memudahkan, bukan menyulitkan. Jadi kalau ada birokrasi yang masih menyulitkan, itu bertentangan dengan prinsip birokrasi yang sebenarnya itu adalah memudahkan. Jadi tidak ada yang sulit di dalam agama ini, tidak ada yang berat di dalam agama ini, karena orang itu melaksanakan agama menurut kemampuan dirinya, ya, menurut kemampuan dirinya. Karena itu kita melihat nanti di dalam ajaran Islam itu, sholat 5 waktu itu hukumnya wajib dalam keadaan apapun, bagaimanapun dan dimanapun. Soal pelaksanaannya itu bisa di situ ada keringanan, ada rukhsah. Contoh misalnya kalau kita bepergian, yang bepergian itu jauh, mencapai jarak bepergian lebih dari 80 km, maka dia diberikan rukhsah, yaitu keringanan, diskon untuk mengerjakan sholat itu tidak secara itmam, tidak secara sempurna, tetapi secara qasar. Ya, jadi yang sholat duhur, asar, yang asalnya 4 rakaat itu bisa dipendekkan
diringkas menjadi 2 rakaat dan bisa dikerjakan di waktu zuhur atau bisa dikerjakan di waktu asar yang disebut dengan jamak takdim atau jamak takhir itu. Nah, itu supaya tujuannya apa? Orang yang penting sholat. Nah, itu loh. Intinya itu yang penting sholat. Ya, di mana saja. Kalau orang sholat tidak bisa dengan berdiri, maka dia bisa sholat sambil duduk. Yang penting itu sholat. Yang penting itu sholat. Kalau dia dengan duduk itu tidak bisa, maka dia bisa sholat dengan cara tidur berbaring. Posisi menghadap kiblat, kepala di sebelah utara. Ya, tidur berbaring. Kalau tidur berbaring itu dia tidak bisa. Mungkin karena lambungnya itu sakit. Lambung kanannya sakit, tidak bisa dijadikan tumpuan. Maka dia bisa sholat dengan cara tidur terlentang. Posisi tetap menghadap ke kiblat. Yang penting adalah sholat. Kalau dengan tidur terlentang itu dia masih tidak bisa. Bisanya itu hanya dengan isyarah. Meripatnya saja yang bisa. Tapi dia masih punya kesadaran. Bukan koma, bukan. Kalau orang koma itu dia tidak kena kewajiban sholat. Karena dia sudah kehilangan kesadaran. Kehidupannya masih ada, tapi kesadarannya sudah tidak ada. Tapi kalau orang itu masih ada kehidupannya, masih ada kesadaran, hanya bisanya cuman isyarat, seperti orang yang sudah sakit keras itu, dia tetap wajib sholat. Sholatnya semampunya, ya, dengan cara mengedipkan matanya. Kalau dengan isyarat ini dia sudah tidak mampu, ya sudah mati, ya disolati, kan gitu. Jadi maka sholatlah sebelum disolati, kan gitu. Jadi artinya sholat itu kita kerjakan sebatas kemampuan kita. Puasa juga demikian. Nanti puasa itu, karena itu puasa itu sudah ada takaran waktunya. Tidak mungkin orang mati karena puasa. Dan kita tidak pernah mendengar atau mengetahui berita orang mati karena puasa. Tak mungkin. Hari ini Ramadan, hari pertama mati 50 orang karena puasa. Gak ada. Kalau dia mati pas puasa, ya memang wis wayahe mati gitu loh. Takdirnya memang ya, tapi bukan karena puasanya itu. Karena ibadah ini sudah diukur oleh Allah. Belum nanti Rasulullah memberikan sunnah-sunnah puasa. Di antaranya adalah dengan makan sahur dan seterusnya, menyegerakan berbuka puasa. Itu kan hal-hal yang manusiawi. Manusiawi supaya kita ini tidak merasa berat dengan puasa yang kita laksanakan, ya. Jadi yang penting itu kita melaksanakan ibadah, ketaatan pertama dan prioritas adalah yang wajib. Yang wajib, jangan sampai yang wajib dikalahkan oleh yang sunnah. Apalagi berlebih-lebihan memaksakan diri untuk ibadah yang hukumnya sunnah. Puasa sampai kemudian badannya kurus, itu gak bagus. Itu gak bagus. Ya. Jadi sholat sampai kemudian paginya ngantuk, bekerjanya menjadi tidak semangat, itu juga tidak bagus. Ya, karena dianggap berlebih-lebihan. Semuanya para jamaah, nah, pada dasarnya tidak boleh berlebih-lebihan. Ya, karena manusia ini punya keterbatasan. Ya. Baik, kita masuk hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyata radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha wa indaha imra'atun. Qala man hadhihi? Qalat hadhihi fulanatu tadhkuru min salatiha. Qala mah alaikum bima tutiqun fa wallahi la yamallullahu hatta tamallu wa kana ahabbud dini ilaihi
ma dawama sahibuhu alaihi muttafaqun alaihi. Ibuhu alaihi muttafaqun alaihi. Diriwayatkan dari Ibu Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah masuk ke dalam rumah dan di samping Aisyah, di samping istri Rasul itu ternyata ada perempuan lain. Ada perempuan lain. Jadi nggak apa-apa menerima tamu yang sama-sama perempuannya itu tidak apa-apa. Tapi kalau tuan rumahnya perempuan menerima tamu laki-laki itu nggak boleh, dan itu harus seizin suami, ya, atau dia harus didampingi oleh mahram. Ya, ini Ibu Aisyah di rumahnya ternyata sudah ada tamu seorang perempuan, dan ketika Rasulullah masuk ke dalam rumah, Ibu Aisyah ini bersama perempuan itu. Maka Rasulullah bertanya kepada Ibu Aisyah, "Man hadhihi?" Siapa wanita ini? Gitu. Perempuan ini siapa? Ibu Aisyah menjawab, ini adalah fulanah. Ini adalah seorang wanita, tamu wanita. Di dalam kitab Dalilul Falihin, syarahnya kitab Riyadhus Shalihin ini, disebutkan nama perempuan itu adalah Haula. Namanya Haula. Haula bintu Suwaid. Ya, namanya Haula. Jadi dia enggak populer lah namanya itu. Ya, makanya di sini disebut dengan fulanah. Kalau laki-laki kan fulan gitu. Kalau perempuan fulanah, ya. Tapi fulan laki-laki itu mesti ada namanya. Kalau fulanah itu perempuan mestinya juga ada namanya. Jadi hadis yang seperti ini secara matan disebut dengan hadis mubham. Ya, mubham itu artinya objek yang dibicarakan di dalam hadis ini masih samar. Fulanah perempuan, namanya siapa? Tidak disebutkan di sini. Ya, atau misalnya rojulun, laki-laki, seorang laki-laki, tapi tidak disebutkan di situ siapa nama laki-lakinya. Itu namanya mubham. Min jihatil matni, dari aspek matan itu disebut samar karena tidak disebutkan siapa laki-laki yang menjadi objek pembicaraan di dalam hadis. Nah, ini di dalam kitab Dalilul Falihin, syarahnya kitab Riyadhus Shalihin ini disebutkan bahwa nama perempuan bersama Aisyah ini adalah Haula bintu Suwaid. Ya. Ibu Aisyah mengatakan, ini tamu wanita. Lalu Ibu Aisyah menjelaskan tentang sholatnya. Dia ini adalah wanita yang tekun sekali sholatnya. Bahkan di dalam kitab Dalilul Falihin itu disebut sebagai ahli ibadahnya perempuan Madinah itu ini, Haula bintu Suwaid. Jadi dia ini tekun ibadahnya, ahli ibadahnya perempuan di Madinah. Pokoknya kalau ngomongin tentang perempuan ahli ibadah di Madinah, maka pembicaraan orang itu tertuju kepada fulanah yang nama aslinya itu adalah Haula bintu Suwaid. Jadi Ibu Aisyah menjelaskan, ini perempuan ahli ibadah, ini sholatnya hebat, sholatnya tekun. Bagaimana komentar Rasulullah? Qala mah alaikum bima tutikun. Rasulullah mengatakan apa? Mah itu mim dan hak itu ekspresi kata yang menunjukkan ketidaksukaan gitu. Ketidaksukaan. Itu mah. Ya, jangan keterlaluan gitu loh. Jangan keterlaluan, jangan begitu. Mirip-mirip dengan kalla gitu. Kalau di dalam Al-Qur'an kan kita banyak menemukan kata kalla, seperti alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla saufata lamuna. Tsumma kalla saufa. Cuman mah ini ekspresi menunjukkan ketidaksukaan itu, ketidaksukaan. Mah, jangan begitu. Jadi artinya Rasulullah gak begitu senang meskipun diberitahu ini perempuan ini ahli ibadah. Lalu beliau mengatakan, hendaknya kalian mengerjakan semampu kalian. Hendaknya kalian melakukan ibadah itu menurut kemampuan kalian. Jangan berlebihan.
Fa wallahi la yamallullahu hatta tamallu. Demi Allah, Allah tidak akan bosan. Allah tidak pernah bosan sehingga kalian sendiri yang merasa bosan. Jadi Allah itu tidak pernah bosan menerima ibadahnya seseorang. Tapi seseorang yang berlebihan dalam ibadah itu lama-lama dia akan menjadi bosan. Jangankan ibadah yang pekerjaan yang kita jalani rutinitas jam 7 pagi pulang jam 4 sore. Itu kan setiap hari begitu itu kan juga membosankan sebenarnya. Sebenarnya membosankan, tapi ya gimana lagi karena memang aturannya begitu. Tetapi di dalam pekerjaan itu kita bisa melakukan inovasi, bisa melakukan kegiatan, program, aktivitas yang itu supaya tidak membosankan gitu. Tapi manusia itu di mana-mana punya kecenderungan bosan. Manusia itu gampang bosan. Wong donga itu loh, kita berdoa itu kalau kita bukan karena istiqomahnya itu bosan loh. Bisa bosan. Setiap hari, setiap habis sholat donga. Dongane ya donga iku wae. Itu saja. Itu kalau terlalu lama maka juga bisa membosankan. Maka sewajarnya saja. Ya, tidak perlu berlebihan. Karena manusia itu punya sifat bosan, tapi Allah tidak pernah bosan. Lalu beliau melanjutkan, wa kana ahabbud dini ilaihi ma dawama sahibu alaihi. Dan ajaran agama, ya, ibadah yang disukai oleh Allah itu adalah ibadah yang berkelanjutan, ibadah yang terus-menerus dikerjakan. Muttafaqun alaih. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Para jamaah di dalam hadis yang lain yang lebih pendek, Rasulullah mengatakan, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Ya, jadi amal ibadah yang paling disukai oleh Allah itu adalah ibadah yang terus-menerus dikerjakan meskipun ibadah itu sedikit, tidak banyak. Contoh ya, kita sholat tahajud 2 rakaat, kalau bisa istiqomah itu lebih baik. Dan itu kita kerjakan terus-menerus setiap malam. Daripada 100 rakaat hanya sekali tok seumur hidup. Ya. Jadi bukan jumlah rakaatnya yang harus banyak, tapi bagaimana menjaga istiqomahnya. Sholat duha kita bisa kerjakan 2 rakaat yang istiqomah. Itu yang kita jaga. Kalau kita sudah bisa istiqomah, kita tambah. Nah, dosisnya itu ditambah. Nah, ditambah asalnya 2 rakaat jadi 4 rakaat. Kita jaga itu. Kita bepergian, kita tidak bepergian, kita jaga 4 rakaat. Kalau bisa kita tambah, tapi tetap dijaga istiqomahnya. Jamaah 5 waktu ini juga demikian. Karena ini yang wajib, ya ini yang harus kita jaga. Ya, jamaah 5 waktu. Kemudian qobliyah ba'diyahnya kita jaga. Ya, jadi baca Al-Quran juga demikian. Tidak harus sehari semalam khatam. Tapi setiap hari jangan sampai tidak membaca Al-Quran. Ya, meskipun hanya 1 ayat. Tapi yo nemen sebenarnya kalau kita sehari cuma baca 1 ayat itu yo nemen gitu loh. 1 ayat itu kan alif lam mim shadaqallahul azim kan gitu kan. Ya, atau Yasin shadaqallahul azim kan yo nemen gitu loh. Waktu kita itu banyak buka HP saja bisa bertahan lama. Mosok baca Al-Quran cuma 1 ayat. Jadi yang penting itu kita lawan diri kita itu. Sehingga para jamaah, orang dakwah itu nyuwun sewu ya. Orang dakwah, orang ngajak orang lain berbuat baik. Itu prinsipnya adalah dia harus keras kepada dirinya sendiri. Dia harus ketat kepada dirinya sendiri. Tapi dia menyampaikan dakwah itu dengan ajaran yang mudah dikerjakan oleh orang lain.
Ya, jadi kalau saya ngajak kepada jenengan sholat tahajud misalnya, ya berarti saya harus memulai dari diri saya. Itu. Kalau saya mengajak jenengan untuk baca Al-Quran, ya harus memulai dari diri saya. Jangan cuma ngomong aja ngajak orang tapi maca Qur'ane gak tahu, malah gak tahu khatam belas awake. Naudzubillah ini zalik. Malah gak pernah tahajud, itu munafik. Ya, munafik itu artinya dia hanya bisa mengajak kepada orang lain tapi dirinya sendiri ternyata meninggalkan kebaikan itu. Sehingga antara yang diucapkan dengan yang diperbuat itu tidak sama, tidak setel ya. Jadi para jamaah yang penting itu adalah kita bisa mudawamah ya. Mudawamah itu menjaga ibadah itu terus menerus. Sekali lagi tidak penting banyak. Sedekah itu nyuwun sewu. Sedekah itu gak penting banyak. Ya kalau mau banyak ya disesuaikan aja dengan kemampuannya. Tapi sing penting itu tiap hari itu sedekah. Yang penting tiap hari itu sedekah. Baik yang berupa materi, kalau kita punya materi, atau yang bersifat non materi. Itu di dalam hadis-hadis sebelumnya kita mendapatkan petunjuk dari Rasulullah bahwa sedekah itu ada yang bersifat non materi. Kita menolong orang lain dengan tenaga kita, itu sedekah juga. Lisan kita ini selalu mengucapkan tasbih, itu sedekah juga. Kita tersenyum ketika bertemu dengan orang lain, itu sedekah juga, non materi. Tapi kalau secara materi kita bisa, mengapa tidak? Ya, jadi setiap hari sedekah misalnya Rp2.000, masukkan ke kotak amal. Bismillah, mampunya segitu. Atau sedekah berupa materi tapi tidak harus ke masjid. Ada tetangga yang tidak bisa beli kopi, beli gula kopi misalnya, tidak bisa beli beras misalnya, kita sedekah. Itu yang penting kita sedekah dan diistiqomahkan. Mungkin sekarang masih sedikit, tapi kalau sudah istiqomah nanti nilainya bisa ditambah. Seperti tadi itu, salat duha 2 rakaat dulu, sudah bisa istiqomah ditambah 2 rakaat lagi. Salat tahajud juga demikian, sehingga para jamaah rahimakumullah, saat usia kita ini bertambah banyak, bertambah tua, saat pekerjaan duniawi itu kita sudah selesai, misalnya karena pensiun, maka kesempatan kita adalah banyak meluangkan waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu menjadi kebiasaan. Itu menjadi kebiasaan. Sebab kalau tidak dibiasakan, dan pembiasaan itu juga karena latihan. Awalnya berat, tapi lama-kelamaan itu menjadi ringan karena menjadi kebiasaan. Itu kalau kita melihat orang-orang jamaah-jamaah yang ikut thariqat itu mereka baru gabung thariqat itu mungkin saja kebanyakan setelah pensiun. Mereka merasa apa yang dicari dalam hidup ini kalau tidak mendekatkan diri kepada Allah. Akhirnya mereka ikut di dalam thariqat itu, dan di thariqat itu diajarkan kebiasaan-kebiasaan baik. Sholat duhanya, sholat tahajudnya, baca Al-Qur'annya, zikirnya. Sehingga ketika dia nanti suatu saat kembali menghadap Allah, itu jiwa raganya siap menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya kita yang masih diberikan usia yang lebih muda, diberikan kesehatan dan kesempatan, ini bisa kita manfaatkan untuk membiasakan ya kebaikan-kebaikan, dan kita istiqomahkan ya, sehingga nanti itu menjadi kebiasaan baik untuk diri kita. Kita lanjutkan hadis nomor 2 ya, hadis nomor 2. Hadisnya agak panjang, saya baca. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala, dan diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Ja'a salah satu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat Anas, suatu ketika, jadi hadis ini isinya cerita. Suatu ketika datang 3 golongan. Nah, di dalam kitab
Dalilul Falihin, syarahnya kitab Riyadhus Shalihin ini, kata salah satu rohdin ini bisa dimaknai 3 orang sahabat yang datang ke rumah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga orang sahabat itu disebutkan di dalam kitab Dalilul Falihin itu. Yang pertama adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Yang kedua adalah sahabat Abdullah ibnu Amr ibnul As. Yang ketiga adalah sahabat Utsman bin Mad'un. Bukan Utsman bin Affan, tapi Utsman bin Mad'un. Utsman bin Mad'un ini yang pernah usul ekstrim kepada Rasulullah. Ini Utsman bin Mad'un. Utsman bin Mad'un itu pernah minta izin kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kami ini boleh enggak mengebiri punya kami? Ngerti mengebiri, Pak? Mengebiri itu testisnya itu, mohon maaf, perinsilannya itu punya orang laki-laki 2 itu diambil, dikebiri namanya, supaya tidak bisa ereksi, supaya tidak bisa menghasilkan sperma. Itu Utsman bin Mad'un pernah ekstrim minta kepada Rasulullah, minta izin, wahai Rasulullah, kami boleh enggak mengebiri punya kami, punya saya mau saya kebiri. Tujuannya cuma satu, supaya dia bisa ibadah saja, ibadah tok kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disebut dengan istilah tabatul. Jadi para jamaah, tabatul itu apa? Tabatul itu memutuskan diri. Nah, kalau zuhud itu kan meninggalkan aspek materi. Tapi kalau tabatul itu memutuskan diri dari kesenangan-kesenangan biologis. Itu. Nah, lebih tepatnya itu. Jadi tabatul itu memutuskan diri dari kesenangan-kesenangan biologis. Tujuannya satu, supaya bisa kuat ibadah kepada Allah Subhanahu. Loh, ini kan baik. Mungkin sebagian orang melihat ini baik, tapi ini bertentangan dengan ajaran agama, karena bertentangan dengan fitrah kemanusiaan. Makanya ibunya Nabi Isa, yaitu Ibu Siti Maryam, ibunya Nabi Isa, itu kan dapat sebutan Al-Batul. Maryam Al-Batul, bukan Al-Botol, bukan Al-Batul. Ya, nek Al-Botol itu kan dari ini Maryam Soto itu. Maryam Soto, Maryam, nah itu ya. Nah, ini Maryam Al-Batul. Maryam Al-Batul itu kenapa dapat sebutan Al-Batul? Karena Maryam ini tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Itu riwayat yang lain menyebut kenapa dia disebut Al-Batul? Karena dia tidak pernah haid selama hidupnya. Wanita yang tidak pernah haid selama hidupnya itu Siti Maryam. Tapi dia bisa hamil. Padahal biasanya kalau orang tidak bisa haid itu kan sudah tidak bisa hamil. Ya, karena memang Allah menciptakan Siti Maryam ini untuk menunjukkan kekuasaan Allah, bahwa dia bisa hamil meskipun tanpa berhubungan dengan laki. Dia dapat sebutan Al-Batul. Karena itu di dalam ajaran agama Nasrani, itu lalu perempuan-perempuan itu ada yang meniru seperti Siti Maryam. Padahal Siti Maryam begitu itu bukan karena ajaran, tapi itu karena nazarnya orang tuanya. Memang dalam tanda petik kalau bahasa kita sekarang itu mewakafkan Siti Maryam itu untuk ngurusi rumah ibadah. Jadi memang Pak Imron itu yang di dalam Al-Quran ada surat namanya surat Ali Imron. Setelah surat Al-Baqarah. Ali Imron itu artinya kan keluarganya Pak Imron. Lah, Maryam itu, Siti Maryam itu keluarganya Pak Imron. Ya, itu nazarnya itu memang nanti kalau punya anak laki-laki atau perempuan, anaknya itu pokoknya akan diwakafkan dalam tanda petik untuk mengurusi rumah Tuhan, rumah ibadah itu. Ternyata yang diharapkan itu laki-laki sebenarnya. Ternyata yang lahir perempuan, Siti Maryam itu. Tapi ternyata
Allah Subhanahu wa taala seperti menunda harapan Imron yang pingin punya anak laki-laki itu dengan mengulur waktu karena Allah menganugerahkan Siti Maryam. Tapi dari Siti Maryam itu kemudian lahir Nabi Isa. Nabi Isa itu adalah cucu dari Pak Imron. Jadi Pak Imran itu punya cucu namanya Isa, itu loh ya, Nabi Isa. Nah, itu identik dengan sebutan Al-Batul. Nah, At-Tabatul di dalam ajaran Islam itu apa? Ajaran Tabatul itu adalah ajaran yang melarang pengikutnya untuk melakukan hubungan biologis, termasuk melakukan pernikahan. Yang istilah lainnya disebut dengan selibat. Bukan selingkuh loh ya, selibat. Selibat itu memutuskan supaya dia tidak berinteraksi dengan lawan jenis, tidak melakukan hubungan biologis. Ya, jadi Utsman bin Maz'un ini pernah ekstrim begitu. Tidak ada sahabat yang se-ekstrim Utsman bin Maz'un ini. Mau ngebiri loh Pak. Kadang saya bayangkan itu, di zaman itu teknologi kedokteran belum canggih seperti sekarang. Kalau dia ngebiri itu mau pakai apa? Oh gitu loh. Mosok pakai gunting atau pakai pisau di iris dewe gitu terus wandani loroe. Wong dicokot nyamuk ae loroe gak karu-karuan gitu. Tapi itu dilarang oleh Rasulullah. Rasulullah melarang tabatul. Nah ini 3 orang ini datang. 3 orang ini yang memang terkenal Sayyidina Ali itu ahli ilmu. Abdullah ibnu Amr ibnul As itu juga dikenal sebagai sahabat senior. Kemudian Utsman bin Maz'un ini terkenal orang yang ibadahnya tekun. Sampai punya ekstremitas akan mengebiri punyanya itu. Nah, itu satu. Yang kedua, di dalam Dalilul Falikin itu disebutkan. Karena di sini disebutkan kata rohtin. Salah satu rohtin. Berarti bukan hanya 3 orang laki-laki, tapi 3 golongan. Jadi rohtin itu ternyata bilangan antara 3 sampai 9. Jadi kira-kira yang datang ini bukan hanya 3 orang, tapi lebih dari itu. Karena rohtin itu adalah 3 sampai 9 orang. Berarti ini sahabat Nabi itu geruduk rombongan datang ke rumah istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi paling tidak itu ya tadi Ali, kemudian Abdullah ibnu Amr ibnul As, kemudian Utsman bin Maz'un. Untuk apa mereka datang ke rumah istri-istri Nabi? Yas'aluna an ibadatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bertanya tentang ibadahnya Nabi. Jadi saya jenengan ini kan kira-kira membayangkan Nabi itu paling wiritan tok gitu ya, paling sembahyang tok gitu ya, paling maca Quran tok gitu, paling zikir tok begitu. Itu sama, sahabat-sahabat itu Kanjeng Nabi itu ya apa ya ibadahnya itu. Akhirnya ya mereka ini datang ke rumah istri Nabi melakukan survei gitu loh ya, melakukan survei. Kanjeng Nabi itu ibadahnya kaya apa? Ini Kanjeng Nabi pas enggak ada di rumah. Falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha. Ketika mereka diberitahu oleh para istri Nabi itu tentang ibadahnya Nabi, taqalluha. Mereka menganggap ternyata Kanjeng Nabi itu ibadahnya gak banyak. Loh ini. Sedikit. Loh, Kanjeng Nabi itu ibadahnya gak banyak. Maksudnya ibadah yang hubungan langsung dengan Allah, seperti sholat itu ya, seperti apa? Ya ibadah-ibadah mahdhah lah, baca Al-Qur'an. Itu gak banyak Kanjeng Nabi itu. Dan mereka nganggap sedikit. Oh, ternyata sedikit ya Kanjeng Nabi. Ternyata kalau kita membaca hadis Nabi itu kan, Kanjeng Nabi itu nek wayahe jagongan ya, jagongan. Ya kalau bahasa kita ya cangkruan. Cuman kan gak pantes lek ngomong Nabi cangkruan kan gak pantes gitu ya. Tapi Kanjeng Nabi itu sama seperti kita. Ya, mereka kalau ada Kanjeng Nabi kalau ada waktu ya bercengkrama dengan para sahabat. Ya Kanjeng Nabi ya bersendagurau dengan sahabat. Ya, jadi Kanjeng Nabi itu bukan orang yang introvert, bukan orang yang tertutup, tapi senang bergaul, ya, senang bergaul. Nah, tapi mereka kemudian mengatakan begini,
Meskipun mereka menganggap ibadahnya Nabi itu sedikit, waqalu aina nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Mereka mengatakan begini, ya paling tidak 3 orang ini tadi, Ali, Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As, Utsman bin Mad'un. Bagaimana kita ini dibandingkan Rasulullah? Mosok awak dhewe iki dibandingin Nabi. Lek Nabi badai titik. Yuk bagaimana dengan kita? Ya, sedangkan Kanjeng Nabi itu dosanya yang lalu dan yang akan datang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu, namanya maksum, ya. Jadi Kanjeng Nabi itu maksum. Maksum itu artinya dijaga oleh Allah dari melakukan perbuatan dosa. Dosa yang lalu sudah diampuni, yang akan datang dijaga oleh Allah, tidak sampai melakukan perbuatan dosa. Nah, akhirnya 3 orang ini mengatakan begini, qala ahaduhum amma ana fa usalli al-laila abada. Salah satu dari 3 orang ini tidak disebutkan siapa yang pertama ini mengatakan, salah satu dari 3 orang ini mengatakan, adapun saya akan sholat malam selama-lamanya. Dan saya tidak akan tidur di waktu malam. Jadi bayangkan, jadi dia punya ekstremitas ibadah, malam dia akan habiskan waktunya hanya untuk ibadah, gak pakai tidur. Bayangkan kalau punya istri, berarti istrinya gak dikapak-kapak nih belas. Untuk apa rabi tapi bojone gak dikapak-kapak nih belas? Wong hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Jadi tidak boleh menghilangkan kesenangan kalau kesenangan itu ternyata sesuatu yang manusiawi gitu. Yang manusiawi. Ini ekstrim. Saya akan sholat malam selamanya. Padahal saya jenengan ini sholat 2 rakaat aja wis abote setengah mati. Apalagi ini sholatnya semalaman, ya. Orang kedua, wa qalal akharu wa ana asumud dahra abadan wala uftiru. Orang kedua mengatakan ekstrim juga. Sedangkan saya akan puasa setiap hari dan saya tidak akan berbuka. Maksudnya setiap hari puasa. Ini ekstrim ini. Kalau dia puasa setiap hari bisa kurus badannya. Bisa lemes fisiknya. Yang ketiga, ini tidak kalah ekstrim, Pak. Yang ketiga, wa qalal akharu wa ana a'tazilun nisaa fala atazawwaju abadan. Adapun saya gak rabi, gak paten. Ini Pak ekstrimnya. Wa ana a'tazilun nisa. Adapun saya akan meninggalkan, menjauhi perempuan dan saya tidak akan kawin selama-lamanya. Gak rabi, gak paten. Coba kita ini kalau mikirkan tentang akibatnya orang tidak rabi, manusia ini akan menjadi makhluk langka, akan menjadi punah, Maka yang baik itu ya rabi, ya kawin, cuman jangan rabian. Nah, rabi ambek rabian niku nek rabian niku hanya kelakuan ya rabian, ya. Tapi nikah itu ya kalau soal mau nikah 1, 2, 3, 4 ya monggo pokoknya wani ngono ae kan ya. Nah, jadi pokoknya wani dan itu pilihan dan itu jalan keluar ya. Jangan mengatakan bahwa kawin dengan 4 orang istri itu haram. Jangan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Nyatanya tidak semua orang berani kawin poligami kan itu kan. Artinya itu menurut kadar kemampuan apakah dia bisa berlaku adil atau tidak di antara para istri ya. Jadi ini 3 orang ini ekstrim. Satu dia akan sholat malam selamanya, satunya akan puasa selamanya, satunya gak rabi gak paten. Nah, ini sudah isa apa belum? Sudah nggih? Oh nggih. Karena sudah maka dilanjutkan pertemuan depannya ya supaya tahu akhirnya nanti ya ikuti terus pengajian ini. Oke, saya kira demikian para jamaah karena nanti ada prinsip-prinsip juga di dalam
hadis nomor 2 ini yang bisa kita eksplor ya, yang bisa kita gali sehingga ini nanti membuat kehidupan kita itu menjadi tidak sulit, menjadi mudah ya. Jadi kalau kita ini punya banyak ilmu, banyak pengetahuan, insya Allah akan banyak kemudahan ya, dan meminimalkan kesulitan atau keberatan problem yang kita hadapi. Saya kira demikian. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah bi ghairi kaddin wala masyaqqatin ma'as salama was sihha wal barakah lil haji wal umrah. Khususan untuk Bapak Ibu para jamaah Masjid Al-Maghfirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.